pembahasan yang kami diskusikan. Yang pertama yaitu pengertian presentasi bisnis, kemudian tujuan presentasi bisnis, kemudian persiapan presentasi bisnis, yang keempat alat bantu presentasi bisnis, kemudian analisis audiens, analisis bahasa tubuh, peninjauan lokasi presentasi, dan yang terakhir adalah percaya diri dalam presentasi bisnis. Selanjutnya adalah mengenai pengertian presentasi bisnis itu sendiri. Dapat kita simak melalui layar bahwa presentasi bisnis adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat pertukaran pesan atau informasi antara satu orang dengan seseorang atau beberapa orang melalui sebuah media, kemudian orang yang menerima informasi akan memberikan reaksi atas informasi yang diterima. Dengan kata lain, presentasi bisnis juga merupakan salah satu bentuk komunikasi yang tingkat penyampaiannya berorientasi pada proposal bisnis yang disajikan dalam suatu lingkungan organisasi bisnis kepada khalayak atau orang yang terlibat dalam bidang bisnis. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana kondisi dan rencana untuk perusahaan yang terlibat dalam bisnis yang sedang dijalankan. Pembahasan berikutnya mengenai tujuan. Yang pertama, setiap presentasi bisnis memiliki tujuannya tersendiri yang tergantung dari apa yang akan disampaikan oleh pemateri dan maksud dari diadakannya presentasi bisnis tersebut. Secara umum, tujuan dari presentasi bisnis ada 4. Yang pertama, memberikan informasi mengenai pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menyentuh emosi audiens. Yang ketiga, menghibur audiens. Dan yang keempat, memotivasi audiens agar dapat bertindak secara positif. Selanjutnya ada persiapan presentasi bisnis. Dalam pelaksanaan presentasi bisnis perlu adanya persiapan yang sangat baik agar memaksimalkan dalam pelaksanaan presentasi bisnis yang dapat berjalan dengan lancar. Berikut beberapa persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama ada menguasai materi dan topik yang akan dipresentasikan. Yang kedua, menganalisis audiens. Yang ketiga, penguasaan terhadap berbagai alat bantu presentasi. Dan yang keempat adalah menganalisis lokasi maupun lingkungan tempat presentasi dilakukan. Selanjutnya adalah alat bantu presentasi bisnis. Yang pertama yaitu LCD proyektor. Alat ini berguna untuk presentasi bisnis di era digital seperti ini. Alat ini memudahkan para pemateri dalam menyampaikan materinya melalui perangkat elektronik. Yang kedua yaitu papan tulis atau whiteboard. Papan tulis sangat penting adanya dalam presentasi bisnis apabila pemateri menyampaikan materinya dengan cara menulis di papan tulis. Yang ketiga yaitu flipchart. Flipchart sangat fleksibel untuk digunakan dalam penulisan. Pemateri bisa mempersiapkan materi yang ditulisnya sebelum memulai presentasi. Yang keempat yaitu slide. Slide ini sangat membantu pemateri dalam menyampaikan materinya dan audiens juga mudah untuk memahaminya. Selanjutnya yaitu analisis audiens. Saat akan melakukan presentasi bisnis, perlu menganalisis audiens yang akan menjadi peserta presentasi bisnis tersebut. Analisis terhadap audiens haruslah tepat karena jika analisis tidak tepat dapat menyebabkan materi yang disampaikan menjadi tidak maksimal. Supaya pemateri atau pembicara dapat menganalisis audiens secara tepat, pembicara atau pemateri harus mampu menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu apa yang menjadi keinginan audiens, yang kedua kapan melakukan presentasi, yang ketiga siapa audiensnya, dan yang keempat mengapa diadakan presentasi tersebut. Selanjutnya yaitu analisis bahasa tubuh. Bahasa tubuh merupakan salah satu jenis dari komunikasi nonverbal. Pembicara penting mengetahui bahasa tubuh yang dilakukan oleh audiens karena reaksi gerakan tubuh bisa menjadi tolak ukur apakah materi yang disampaikan diterima dengan baik atau tidak. Berikut bentuk gerakan tubuh yang bisa menjadi tolak ukur dalam presentasi bisnis. Yang pertama yaitu senyuman, yang kedua gerakan tangan, yang ketiga kontak mata, dan yang keempat gerakan bahu, kelima cara berdiri, dan yang terakhir adalah gerakan kepala. Selanjutnya peninjauan lokasi presentasi. Peninjauan lokasi presentasi penting dilakukan bagi pemateri presentasi bisnis. Apabila tidak melakukan peninjauan lokasi, maka pemateri tidak akan mengetahui bagaimana lokasi yang akan dijadikan tempat untuk melakukan presentasi bisnis. Seperti misalnya, setiap tempat untuk melakukan presentasi pasti sudah disediakan berbagai alat bantu untuk melaksanakan presentasi. Tapi, alat bantu tersebut pasti memiliki merek yang berbeda dan menggunakannya sedikit berbeda.
Karena sebelumnya tidak melakukan peninjauan, maka materi akan kesulitan dalam menggunakan alat-alat bantu tersebut. Oleh karena itu, peninjauan lokasi presentasi penting dilakukan oleh pemateri agar dapat melancarkan jalannya presentasi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, percaya diri dalam presentasi bisnis. Salah satu faktor menyebabkan keberhasilan dari melaksanakan presentasi bisnis adalah rasa percaya diri yang kuat dari sang pemateri saat menyampaikan dan menjelaskan materi presentasi bisnis. Rasa percaya diri adalah salah satu syarat dari kesuksesan atau presentasi bisnis. Untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam presentasi bisnis, pemateri harus mampu untuk melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menguasai materi dengan baik. Yang kedua, berlatih secara terus-menerus. Yang ketiga, membuat slide presentasi yang menarik. Yang keempat, berdiri dengan tegak. Yang kelima, tetap berpikir secara positif. Baik, demikianlah pemaparan dari kami dengan beberapa pembahasan yang telah kami sampaikan. Berikut adalah referensi kami dalam mengambil materi presentasi, yaitu melalui buku komunikasi bisnis. Dan selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kami, yaitu pentingnya mata kuliah komunikasi bisnis ini, yaitu pada bab presentasi bisnis, bahwasanya pentingnya keterampilan dalam menyusun dan menyampaikan presentasi secara efektif dalam konteks bisnis. Mahasiswa perlu belajar merancang materi presentasi yang baik dan menarik, lalu menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal yang tepat, serta membangun percaya diri saat berbicara di depan orang banyak atau di depan audiens. Kemudian pentingnya untuk membangun dan menyampaikan ide dan mengambil keputusan dalam dunia profesional. Demikianlah adalah pemaparan presentasi dari kelompok kami, yaitu bab presentasi bisnis. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum.